Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, yang kami beri judul memilih rancangan penelitian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Dimulai dari saya, Firda Rosafina Putri dengan nomor induk mahasiswa 198000133, kemudian Adelia Ayu Febriani dengan nomor induk mahasiswa 198000134, dan yang terakhir, Januar Adi Wijayanto dengan nomor induk mahasiswa 198000222. Pendekatan penelitian atau research approach merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Pemilihan atas satu rancangan penelitian juga perlu didasarkan pada masalah penelitian atau research problem yang ingin diteliti, pengalaman pribadi peneliti, dan target atau sasaran pembacanya. Dalam buku ini ada 3 jenis penelitian yang akan disajikan. Yang pertama, penelitian kualitatif, yang kedua, penelitian kuantitatif, dan yang ketiga, metode campuran. Sebelum membahas jenis penelitian secara lebih lanjut, kita akan membahas beberapa pandangan dunia terlebih dahulu. Beberapa pandangan dunia filosofis. Dalam menjelaskan pandangan dunia filosofis, peneliti setidak-tidaknya perlu menyertakan dalam proposalnya satu bagian khusus yang akan membahas sejumlah hal berikut. Yang pertama, pandangan dunia filosofis yang diusulkan dalam penelitian. Yang kedua, definisi gagasan dasar tentang pandangan dunia tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana pandangan dunia itu membentuk pendekatan penelitian. Pandangan dunia ini seringkali dipengaruhi oleh bidang keilmuan yang menjadi konsentrasi mahasiswa, kepercayaan para pembimbing, dan pihak fakultas terhadap bidang tersebut, dan pengalaman-pengalaman penelitian sebelumnya. Ada 4 pandangan dunia yang akan dibahas kali ini. Yang pertama, postpositifisme, yang kedua, konstruktivisme, yang ketiga, transformatif, dan yang keempat, pragmatisme. Pandangan dunia postpositifisme. Asumsi-asumsi postpositifisme merepresentasikan bentuk tradisional penelitian yang kebenarannya lebih sering disematkan untuk penelitian kuantitatif ketimbang penelitian kualitatif. Kaum postpositivis mempertahankan filsafat deterministik bahwa sebab-sebab atau faktor-faktor kausatif sangat mungkin menentukan akibat atau hasil akhir. Untuk itulah, problem-problem yang dikaji oleh kaum postpositif mencerminkan adanya kebutuhan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang memengaruhi hasil akhir, sebagaimana yang banyak kita jumpai dalam penelitian eksperimen kuantitatif. Pengetahuan yang berkembang melalui kacamata kaum postpositif selalu didasarkan pada observasi dan pengujian yang sangat cermat terhadap realitas objektif yang muncul di dunia luar sana. Dalam metode ilmiah, salah satu pendekatan penelitian yang telah disepakati oleh kaum postpositivis, seorang peneliti harus mengawali penelitiannya dengan menguji teori tertentu, lalu mengumpulkan data baik yang mendukung maupun membantah teori tersebut. Baru kemudian membuat perbaikan-perbaikan lanjutan sebelum dilakukan pengujian ulang. Membaca buku Phillips and Burbules tahun 2000, kita akan menemukan sejumlah asumsi dasar yang menjadi inti dalam paradigma penelitian postpositivis, antara lain, yang pertama, pengetahuan bersifat konjektural atau terkaan
dan antifondasional atau tidak berlandasan apapun, bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan kebenaran absolut. Yang kedua, penelitian merupakan proses membuat klaim-klaim, kemudian menyaring sebagian klaim tersebut menjadi klaim-klaim lain yang kebenarannya jauh lebih kuat. Sebagian besar penelitian kuantitatif, misalnya, selalu diawali dengan pengujian atas suatu teori. Yang ketiga, pengetahuan dibentuk oleh data, bukti, dan pertimbangan-pertimbangan logis. Yang keempat, penelitian harus mampu mengembangkan statement-statement yang relevan dan benar. Statement-statement yang dapat menjelaskan situasi yang sebenarnya atau dapat mendeskripsikan relasi kausalitas dari suatu persoalan. Pandangan dunia konstruktivisme. Pandangan dunia ini biasanya dipandang sebagai suatu pendekatan dalam penelitian kualitatif. Kaum konstruktivis sosial atau sosial konstruktivis meyakini bahwa individu-individu selalu berusaha memahami dunia di mana mereka hidup dan bekerja. Mereka mengembangkan makna-makna subjektif atas pengalaman-pengalaman mereka, makna yang diarahkan pada objek-objek atau benda-benda tertentu. Sebagai contoh membahas konstruktivisme, Crotty tahun 1998 memperkenalkan sejumlah asumsi. Yang pertama, makna-makna dikonstruksi oleh manusia agar mereka bisa terlibat dalam dunia yang tengah mereka tafsirkan. Para peneliti kualitatif cenderung menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar partisipan dapat mengungkapkan pandangan-pandangannya. Yang kedua, manusia senantiasa terlibat dengan dunia mereka dan berusaha memahaminya berdasarkan perspektif histori dan sosial mereka sendiri. Kita semua dilahirkan ke dunia makna atau world of meaning yang dianugerahkan oleh kebudayaan di sekeliling kita. Yang ketiga, pada dasarnya lingkungan sosial inilah yang menciptakan makna yang muncul di dalam dan di luar interaksi dengan komunitas manusia. Proses penelitian kualitatif bersifat induktif di mana di dalamnya peneliti menciptakan makna dari data lapangan yang dikumpulkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yanuar Adi. Pandangan dunia transformatif. Terdapat kelompok lain yang memiliki asumsi-asumsi filosofis berdasarkan pada pendekatan transformatif. Pendekatan ini muncul sejak tahun 1980-an hingga 1990-an dari jumlah kalangan yang merasa bahwa asumsi-asumsi post-positivis telah membebankan hukum-hukum dan teori-teori struktural yang seringkali tidak sesuai atau tidak menyertakan individu-individu yang terpinggirkan dalam masyarakat kita dan isu-isu keadilan sosial yang memang perlu dimunculkan. Pandangan dunia ini tampaknya memang cocok dengan penelitian kualitatif, namun ia juga bisa menjadi dasar untuk penelitian kuantitatif. Pandangan dunia transformatif atau transformative worldview berasumsi bahwa penelitian harus dihubungkan dengan politik dan agenda perubahan politik untuk menghadapi penindasan sosial yang terjadi pada level apapun. Dalam penelitian ini, peneliti harus bertindak secara kolaboratif agar nantinya tidak ada partisipan yang terpinggirkan dalam hasil penelitian mereka. Ringkasan Mentens 2010 tentang karakteristik inti dari pandangan dunia dalam dunia atau paradigma transformatif. 1. Pandangan dunia transformatif menempatkan kepentingan sentral pada penelitian kehidupan dan pengalaman-pengalaman beragam kelompok yang secara tradisional telah termarginalkan. Kepentingan khusus dari beragam kelompok ini adalah bagaimana kehidupan mereka dibatasi oleh para penindas dan strategi-strategi yang mereka gunakan melawan, menantang, dan melanggar pembatas-pembatas ini. 2. Dalam meneliti beragam kelompok ini, peneliti fokus pada ketidakadilan berdasarkan gender, ras, etnisitas, disabilitas, orientasi seksual, dan kelas sosial ekonomi yang menghasilkan hubungan kekuasaan asimetris.
3. Penelitian dalam pandangan dunia transformatif menghubungkan tindakan politis dan sosial dengan ketidakadilan ini. 4. Penelitian transformatif menggunakan teori program keyakinan tentang bagaimana program bekerja dan mengapa masalah penindasan, dominasi, dan relasi kekuasaan dapat terjadi. Pandangan dunia pragmatis. Prinsip lain berasal dari kelompok pragmatis. Pragmatisme ini berawal dari kajian Peirce, James, Mead, and Dewey, Cherry Holmes 1992. Penulis-penulis yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Murphy 1990, Patton 1990, dan Rorty 1990. Paradigma filosofis yang satu ini memiliki banyak bentuk, tetapi pada umumnya pragmatisme sebagai pandangan dunia lahir dari tindakan, situasi, dan konsekuensi yang sudah ada, dan bukan dari kondisi sebelumnya, seperti dalam positivisme. Pandangan dunia ini berpijak pada aplikasi dan solusi atas problem yang ada, Patton 1990. Ketimbang berfokus pada metode, para peneliti pragmatik lebih menekankan pada pemecahan masalah dan menggunakan semua pendekatan yang ada untuk memahami masalah tersebut. Lihat Rosman and Wilson 1985. Berdasarkan kajian Cherry Holmes 1992, Megan 2007, pragmatisme memberikan dasar filosofis penelitian. 1. Pragmatisme tidak hanya diterapkan untuk satu sistem filsafat atau realitas saja. Pragmatisme dapat digunakan untuk penelitian metode campuran, yang di dalamnya para peneliti bisa dengan bebas melibatkan asumsi-asumsi kuantitatif dan kualitatif ketika mereka terlibat dalam penelitiannya. Setiap peneliti memiliki kebebasan memilih. Dalam hal ini, mereka bebas untuk memilih metode, teknik, prosedur penelitian yang dianggap terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan mereka. 3. Kaum pragmatis tidak melihat dunia sebagai kesatuan yang mutlak, artinya para peneliti metode campuran dapat menerapkan berbagai pendekatan dalam mengumpulkan dan menganalisis data ketimbang hanya menggunakan satu pendekatan saja, misalnya kuantitatif atau kualitatif. 4. Kebenaran adalah apa yang terjadi pada saat itu. Kebenaran didasarkan pada dualitas antara kenyataan yang berada di luar pikiran dan kenyataan yang ada dalam pikiran. 5. Para peneliti pragmatis selalu melihat apa dan bagaimana, meneliti berdasarkan akibat-akibat yang akan mereka terima, di mana mereka ingin menjalankan penelitian tersebut. 6. Kaum pragmatis setuju bahwa penelitian selalu muncul dalam kontekstual, historis, politis, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, penelitian metode campuran bisa saja beralih pada paradigma postmodern, suatu pandangan teoritis yang reflektif terhadap keadilan sosial dan tujuan-tujuan politis. 7. Kaum pragmatis percaya akan dunia eksternal yang berada di luar pikiran sebagaimana yang berada di dalam pikiran manusia. 8. Untuk itulah, bagi para peneliti metode campuran, pragmatisme dapat membuka pintu untuk menerapkan metode yang beragam, pandangan dunia berbeda-beda, dan asumsi yang bervariasi, serta bentuk yang berbeda dalam pengumpulan data dan analisis data. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan jenis-jenis penelitian dalam pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Rancangan penelitian alternatif. Kuantitatif, rancangan eksperimental, rancangan non-eksperimental seperti survei. Kualitatif, penelitian naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, studi kampus. Metode campuran, convergent, sequential, explanatory, sequential, exploratory, transformatif, embedded, atau multifase. Rancangan penelitian kuantitatif selama akhir abad ke-19 dan sepanjang abad ke-20, strategi-strategi penelitian yang berkaitan dengan rancangan kuantitatif selalu melibatkan pandangan dunia post-positivis dan terutama berakar pada psikologi. Strategi-strategi ini meliputi eksperimen-eksperimen nyata, eksperimen-eksperimen kurang rigid yang sering disebut dengan kuasi eksperimen. Campbell and Stanley 1963. Rancangan eksperimental tambahan adalah analisis perilaku tambahan yang eksperimen, single subject,
dengan perlakuan eksperimental yang diberikan setiap saat pada individu tunggal atau individu dalam jumlah yang tidak banyak. Cooper, Heron, and Howard 2007, Neumann, and McCormick 1995. 2. Selama akhir abad ke-19 dan sepanjang abad ke-20, strategi-strategi penelitian yang berkaitan dengan rancangan kuantitatif selalu melibatkan pandangan dunia post-positivis dan terutama berakar pada psikologi. 3. Strategi-strategi ini meliputi eksperimen-eksperimen nyata, eksperimen-eksperimen kurang rigid yang sering disebut dengan quasi-eksperimen Campbell and Stanley 1963. Rancangan eksperimental tambahan adalah analisis perilaku tambahan atau eksperimen single subject dengan perlakuan eksperimental yang diberikan setiap saat kepada individu tunggal atau individu dalam jumlah yang tidak banyak. Cooper, Heron, and Howard 2007, Neumann, and McCormick 1995. Rancangan survei dan eksperimen. 1. Penelitian survei berusaha memaparkan deskripsi kuantitatif atau deskripsi numerik kecenderungan, sikap, atau opini dari suatu populasi tertentu dengan meneliti suatu sampel dari populasi tersebut. 2. Penelitian eksperimen berusaha menentukan apakah suatu treatment memengaruhi hasil sebuah penelitian. Pengaruh ini dinilai dengan cara menerapkan treatment tertentu pada kelompok atau sering disebut kelompok treatment dan tidak menerapkannya pada kelompok yang lain, sering disebut kelompok kontrol. Lalu menentukan bagaimana dua kelompok tersebut menentukan hasil akhir. Rancangan penelitian kualitatif. 1. Penelitian naratif merupakan rancangan penelitian tentang kemanusiaan di mana peneliti mempelajari kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Richmond 2008. 2. Riset fenomenologi merupakan rancangan penelitian yang berasal dari filsafat dan psikologi di mana peneliti mendeskripsikan pengalaman kehidupan manusia tentang suatu fenom tertentu seperti yang dijelaskan para partisipan. 3. Grounded theory merupakan rancangan penelitian dari sosiologi yang di dalamnya peneliti memperoleh teori umum dan abstrak dari suatu proses, aksi, atau interaksi tertentu yang berasal dari pandangan-pandangan partisipan. 4. Etnografi adalah rancangan penelitian yang berasal dari antropologi dan sosiologi yang di dalamnya peneliti menyelidiki pola perilaku, bahasa, dan tindakan dari suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama. 5. Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang ditemukan banyak bidang, khususnya evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, seringkali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu individu atau lebih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adelia Ayu. Rancangan penelitian metode campuran. 1. Metode penelitian paralel konvergen. Konvergen paralel touch adalah bentuk rancangan metode campuran di mana penelitian mengumpulkan atau menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif agar dapat memberikan analisis masalah penelitian secara komprehensif. 2. Metode campuran sekuensial explanatory atau explanatory sequential mixed methods adalah metode di mana peneliti terlebih dahulu melakukan penelitian kuantitatif menganalisis hasil dan kemudian menyusun hasil untuk menerangkannya secara lebih terperinci dengan penelitian kualitatif. 3. Metode campuran sequential exploratory atau exploratory sequential mixed methods adalah kebalikan dari rancangan sequential explanatory dalam pendekatan sequential exploratory. Peneliti terlebih dahulu memulai dengan fase penelitian kualitatif dan mengeksplorasi pandangan para partisipan. Data yang didapat kemudian dianalisis dan informasi yang digunakan untuk membangun instrumen yang paling cocok dengan sampel penelitian digunakan untuk mengidentifikasi instrumen-instrumen yang tepat
dalam fase kuantitatif follow-up atau untuk menentukan variabel-variabel yang perlu dilanjutkan ke penelitian kuantitatif follow-up. Rancangan penelitian metode campuran. 4. Metode campuran transformatif atau transformative mixed methods adalah rancangan yang menggunakan pandangan teoretis yang diambil dari keadilan atau kekuasaan sosial sebagai perspektif menyeluruh dalam rancangan yang berisi data kuantitatif dan kualitatif. 5. Rancangan metode campuran embedded atau embedded methods menggunakan data konvergen dan data sekuensial, tetapi gagasan pokoknya adalah data kualitatif dan kuantitatif dimasukkan dalam rancangan yang lebih besar. Misalnya suatu eksperimen dan data berperan mendukung rancangan secara keseluruhan. 6. Campuran multifase atau multi-phase mixed methods umum digunakan dalam bidang evaluasi dan intervensi program dalam rancangan yang sudah maju ini. Strategi-strategi konkuren atau konsekuensial digunakan bersamaan agar dapat dengan baik memahami tujuan program dalam jangka panjang. Metode penelitian. Komponen ketiga dalam kerangka kerja penelitian adalah metode-metode penelitian spesifik yang berkaitan dengan strategi pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut, peneliti perlu mempertimbangkan sejumlah metode pengumpulan data dan mengaturnya secara sistematis. Peneliti mengumpulkan data dengan bantuan instrumen atau tes, misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang harga diri, atau mengumpulkan informasi dengan bantuan checklist perilaku, misalnya observasi atas seorang pekerja yang terlibat dalam keterampilan yang kompleks. Peneliti metode ini pada akhirnya haruslah disesuaikan dengan maksud peneliti. Dalam sejumlah penelitian, data kuantitatif dan kualitatif bisa saja dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan secara bersama-sama. Titik data instrumen dapat dilengkapi dengan observasi terbuka atau data sensus dapat diikuti dengan wawancara dalam titik. Akan tetapi, dalam kasus metode campuran, peneliti membuat inferensi atau kesimpulan antara data kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan penelitian sebagai pandangan dunia, rancangan, dan metode. Pandangan dunia, rancangan, dan metode semuanya turut menentukan apakah suatu rancangan penelitian akan cenderung kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Berikut akan digambarkan bagaimana ketika elemen ini berkombinasi dalam satu skenario penelitian. Penelitian kuantitatif, pandangan dunia post-positif. Dalam skenario ini, penelitian kuantitatif menguji suatu teori dengan cara memerinci hipotesis yang spesifik, lalu mengumpulkan data untuk mendukung atau membantah hipotesis tersebut. Peneliti kualitatif, pandangan dunia konstruktivis. Dalam hal ini, peneliti kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan dari partisipan. Peneliti kualitatif, pandangan dunia transformatif. Untuk penelitian yang satu ini, peneliti berusaha menyelidiki suatu isu-isu yang berhubungan dengan penindasan individu-individu tertentu. Penelitian metode campuran, pandangan dunia pragmatis. Dengan metode campuran ini melakukan suatu penelitian dengan asumsi bahwa pengumpulan berbagai jenis data yang dianggap terbaik dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang masalah yang diteliti. Berikut adalah tabel pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Kriteria dalam memilih rancangan penelitian. Yang pertama adalah masalah penelitian. Haruslah masalah yang benar-benar perlu dibahas. Masalah itu berasal dari kekosongan literatur dan konflik pada hasil penelitian dalam literatur, topik-topik yang telah diabaikan dalam literatur, kebutuhan untuk mengangkat suara partisipan yang termarginalkan asasi, dan masalah kehidupan nyata yang dijumpai di tempat kerja, rumah, masyarakat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi juga turut mempengaruhi para peneliti dalam pemilihan pendekatan yang akan mereka terapkan. Seseorang yang terbiasa terlatih dan program-program teknik, penulisan ilmiah, statistik, dan komputer, serta terbiasa membaca
jurnal-jurnal kuantitatif di perpustakaan, ia cenderung akan memilih rancangan kuantitatif. Di sisi lain, berlaku juga untuk kualitatif. Yang ketiga, pembaca. Pada akhirnya, peneliti menulis laporan penelitian yang benar-benar bisa diterima oleh para pembaca. Membaca ini bisa jadi editor jurnal, pembaca jurnal Dewan Perguruan Tinggi, peserta seminar, atau rekan-rekan dalam satu bidang ilmu pengetahuan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah-salah kata atau kurang-kurangnya dari materi yang telah kelompok 1 sampaikan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.